Coba silakan dibaca lagi, Putri, ayatnya. Lukas pasal berapa tadi? Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang 42, Pak. 20. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Oke. Jadi kita perhatikan di dalam ayat Lukas pasal 24 ayat 42, di situ dikatakan lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, jadi konteks di sini adalah ketika Tuhan Yesus di ayat yang ke-41 bertanya kepada para murid, apakah mereka punya makanan? Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ada keraguan-raguan di dalam hati para atau di dalam pikiran para murid ya. Mungkin kita baca dari ayat 36. Silakan Putri baca ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lanjut. Terus, Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. oke. Jadi dari konteks ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid di tepi Danau Galilea, dan para murid-murid ini baru selesai menangkap ikan. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa para murid ini mengalami atau di dalam pikiran mereka ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Kemudian Tuhan Yesus ingin menyelesaikan keraguan-raguan murid-murid ini karena mereka menyangka, murid-murid itu menyangka bahwa mereka melihat hantu, ayat 37. Nah, ketika itu Tuhan Yesus langsung mengklarifikasi pikiran dan hati para murid itu, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah, rabalah, karena hantu itu tidak ada daging dan tulang. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa dunia hantu atau dunia setan itu adalah dunia supranatural, di mana mereka tidak dapat secara langsung tanpa izin dari Tuhan itu menampakkan diri. Karena mereka adalah dunia yang tidak berdaging dan tidak bertulang. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, bukan keberadaan Tuhan Yesus itu bukan sebagai hantu, walaupun bangkit. Banyak pengajaran-pengajaran atau informasi yang menyebutkan bahwa lahirnya hantu atau terciptanya hantu atau munculnya hantu itu didasarkan pada bangkitnya orang-orang dari kematian, dan mungkin dalam beberapa kasus ada masalah-masalah dalam kematian orang itu sehingga dia mati tidak wajar dan dia menjadi hantu. Jadi hantu ini tercipta atau muncul karena dia bangkit dari kematian atau mengalami proses kematian yang tidak wajar. Maka dia kemudian jadi hantu. Dan Tuhan Yesus bangkit juga dari kematian. Dan karena konsep itu, lalu murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu.
Lalu Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus bangkit bukan menjadi hantu, tetapi dia bangkit oleh karena dia adalah Tuhan. Nah, kemudian diklarifikasi dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus untuk murid-murid ini bisa meraba dan melihat bahwa Tuhan Yesus itu kembali seperti semula keadaan tubuhnya. Perbedaannya hanya ada bekas luka di tangan dan di kaki dan di lambungnya. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Tuhan Yesus adalah manusia sejati yang hidup, bangkit dari kematian, yaitu dengan cara makan. Makanya Tuhan Yesus di ayat 41 mengatakan, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka kemudian memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat 42, murid-murid sudah mulai yakin bahwa Tuhan Yesus adalah betul-betul manusia sejati yang hidup kembali. Maka murid-murid pun dengan berani memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Nah, yang jadi permasalahan adalah sepotong ikan goreng ini. Ada kemungkinan informasi yang kalian dapatkan itu adalah dari bekas murid saya atau bekas mahasiswa saya. Karena konsep atau pernyataan ini seringkali saya ajarkan di kelas-kelas saya berkaitan dengan persoalan apakah di zaman Tuhan Yesus itu sudah ada ikan goreng gitu ya. Karena untuk jenis masakan ini itu harus ada minyak goreng dan harus ada wajan ya atau panci dan harus ada kompor. Baru terciptalah masakan ikan goreng. Nah, yang jadi persoalan adalah minyak gorengnya belum ada. Mungkin minyak zaitun itu bisa dijadikan minyak goreng. Tetapi wajannya, mungkin pancinya juga pada waktu itu belum ada. Dan bentuk makanan goreng-menggoreng itu belum populer atau belum terfikirkan di zaman Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Alkitab bahasa Indonesia menuliskannya sebagai ikan goreng? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab yang kita baca itu dituliskan berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan penafsiran. Kalau pendekatan penafsiran itu biasanya dilakukan dengan cara menafsirkan penterjemahan ya, penafsiran dan penterjemahan. Pendekatan yang pertama itu penafsiran, yaitu menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan kalimat baru yang diharapkan bisa memperjelas maksud dari bahasa asli Alkitab. Tetapi kalau penterjemahan, itu berarti bahwa naskah asli Alkitab itu diterjemahkan atau naskah salinan-salinan Alkitab itu diterjemahkan kata per kata, bukan ditafsirkan. Nah, di dalam ayat 48 tadi, di situ jelas bahwa yang tertulis di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu bukan terjemahan, tetapi penafsiran. Jadi tujuannya adalah agar pembaca Alkitab dapat mengerti bahwa makanan yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu adalah makanan olahan, ya. Jadi bukan makanan yang langsung dimakan. Misalnya buah apel itu tidak perlu diolah, bisa langsung dimakan. Jadi makanan olahan inilah yang kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan memang setelah saya selidiki bahasa aslinya, itu menggunakan bahasa Yunani yang diterjemahkan itu sebagai makanan yang dibakar.
Ya karena yang dimasak adalah ikan, maka menjadi ikan bakar. 48, ayat 42 ya. Nah, coba kita lihat dalam bahasa Yunaninya ayat 42 ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 42. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Yunaninya itu disebut iktus optu. Jadi iktus optu itu adalah ikan bakar. Optu itu dalam bahasa Inggrisnya roasted, baked, atau broiled. Jadi kalau kita perhatikan dari bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan bakar gitu ya. Jadi ikan bakar, iktus optu. Iktus itu ikan. Jadi jelas sekali di sini bahwa bahasa Yunaninya itu menggunakan bakar, bukan goreng ya. Optu itu bakar. Ini saudara dapat memperhatikan, cuman mungkin tulisannya kecil ya. Iktus optu itu ya. Jadi ikan bakar. Nah, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memilih untuk menerjemahkan, menafsirkan sebagai ikan bakar. Walaupun terjemahan aslinya ikan goreng ya. Walaupun terjemahan aslinya adalah ikan bakar. Kenapa mereka tidak menggunakan ikan bakar saja, Pak? Kan sebenarnya kita juga tahu ada makanan bakar juga di Indonesia. Ya. Sate itu dibakar, ikan bakar juga sering dimakan oleh orang-orang Indonesia. Jadi orang Indonesia pun sebenarnya mengerti juga kalau harus menggunakan ikan bakar. Kenapa harus menggunakan ikan goreng? Nah, pemilihan ikan goreng, kenapa harus menggunakan ikan goreng? Nah, itu lebih baik mungkin nanti ditanyakan ke Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kenapa mereka menggunakan kata ikan goreng ini ya, bukan menggunakan kata ikan bakar. Yang memang walaupun menggunakan ikan goreng, ikan bakar sebenarnya nggak masalah karena kita orang Indonesia juga tahu ada masakan ikan bakar gitu. Lalu pertanyaannya, apakah Alkitab itu salah? Alkitab tidak salah karena Alkitab yang dimaksudkan adalah Alkitab keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan penterjemahan dan pendekatan penafsiran. Jadi yang kita baca, kebetulan yang kita baca pagi hari ini adalah tafsiran dari bahasa asli Alkitab. Nah, karena tafsiran ya artinya bahwa si penafsir boleh menggunakan kata-kata yang berbeda dengan tujuan agar pembaca Alkitab dapat memahami konteks atau memahami naskah asli Alkitab dari bahasa Yunaninya. Gitu. Jadi kalau memang mau melihat pengertian asli, ya harus lihat bahasa Yunani. Ya, kalau membaca Alkitab bahasa Indonesia, konsekuensinya ya harus menerima bahwa Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis dalam dua pendekatan, yaitu terjemahan dan tafsiran. Jadi kalau pas lagi yang kita baca itu adalah tafsiran, maka kemungkinan kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu tidak sama persis dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Yunaninya. Karena itu tafsiran. Lain persoalannya kalau itu diterjemahkan, kemungkinan sama dengan bahasa Yunaninya. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Oke.